wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita bertemu lagi di dalam pembelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Nah, ini sebelum masuk ke dalam materi pokok kalian tentang upaya menghadapi disintegrasi bangsa, saya pikir perlu kita mengulas kembali, karena kalau setelah liburan biasanya materi agak lupa ya. Jadi kita akan mengulas kembali materi tentang kelas 11 semester 2 kalian, khususnya tentang revolusi kemerdekaan. Karena seluruh materi di semester 1, baik itu tentang upaya menghadapi disintegrasi bangsa maupun masa demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, semuanya memiliki akar dari apa yang terjadi pada masa revolusi kemerdekaan. Baik, ayo kita simak. Tujuan pembelajarannya kita bisa lihat masing-masing di sini ya. Siswa diharapkan mampu setelah belajar ini memahami berbagai kekuatan politik internal, khususnya tentang bagaimana konstelasi peta politik di masa di Republik, kekuasaan Republik, di kekuatan Republik Indonesia. Kemudian ada lagi maklumat pemerintah yang keluar setelah proklamasi setelah 1946 sampai 1946, serta merunutkan berbagai upaya diplomasi pada masa revolusi kemerdekaan. Dan yang keempat, memahami berbagai strategi yang dilakukan para tokoh kemerdekaan dalam mempertahankan kemerdekaan RI. Setelah itu, memahami berbagai dampak perjanjian yang dilakukan pada masa revolusi kemerdekaan antara Republik Indonesia, BFO atau Belanda. Bagi yang lupa BFO itu apa, nanti bisa kita bahas ya tentang BFO itu. Kemudian membuat karya tulis sederhana mengenai salah satu tema, yaitu strategi diplomasi pada masa revolusi kemerdekaan. Ini salah satu aja dipilih nantinya ketika kita sudah selesai dalam pembahasan ini. Baik, nah ini setelah bagian-bagian materi kita bayangkan setelah Indonesia merdeka ya, kemudian dia harus beberapa step yang harus dihadapi oleh Republik Indonesia. Yang pertama adalah dalam Republik Indonesia sendiri mereka harus menyusun struktur negaranya, bagaimana pembagian kekuasaannya, bagaimana peta politiknya di dalam internal Republik Indonesia. Setelah itu pada September 1945 datanglah Sekutu. Karena dia sebagai pemenang Perang Dunia Kedua, mereka merasa berhak untuk kemudian menormalisasi wilayah yang pernah diduduki Jepang, yaitu wilayah Indonesia. Tapi di belakang Sekutu itu, di belakang Inggris, ada juga Belanda dengan berbagai motivasinya. Salah satunya adalah untuk mengembalikan kekuasaannya, wilayahnya di Indonesia. Sementara pada saat jeda kedatangan Sekutu dan kekalahan Jepang, Republik Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaan. Setelah itu ada part 3-nya, yaitu berbagai pertempuran fisik bersenjata antara pihak Republik Indonesia dengan melawan Sekutu ataupun Belanda, dan yang akhirnya terakhir upaya diplomasi dan perjanjian Indonesia Belanda. Oke, ini bagian-bagian materinya. Kalau misalnya nanti kita bahas satu persatu mungkin tidak akan runtut seperti sekarang. Lanjut. Nah, kita bahas dulu tentang pembentukan Republik Indonesia. Setelah 17 Agustus 1945 ada proklamasi kemerdekaan. Setelah itu baru ke proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tapi bagaimana bentuk negaranya, siapa pemimpinnya, itu belum dibahas pada tanggal 17 Agustus. Besoknya tanggal 18 Agustus baru terjadi rapat PPKI. Ya, rapat PPKI itu khususnya untuk mengangkat presiden dan wakil presiden secara aklamasi di situ, yang diusulkan oleh Otto Iskandar-Dinata, serta menetapkan dan mengesahkan UUD 1945 dan membentuk Komite Nasional, di mana tugas awal Komite Nasional ini adalah untuk membantu presiden dalam menyusun undang-undang, membantu presiden. Berarti dia adalah pembantu presiden. Nah, kemudian tanggal 19-nya ada rapat PPKI kedua, menyusun struktur negara Republik Indonesia ini yang membagi menjadi 8 provinsi dan membentuk 12 departemen dan mengangkat 4 menteri tanpa portofolio atau tanpa memimpin kementerian atau departemen. Setelah itu rapat PPKI ketiga tanggal 22 Agustus membentuk Badan Keamanan Rakyat. Nah, Badan Keamanan Rakyat ini fungsinya seperti tentara nasional awalnya, walaupun pada saat itu RI belum ingin membentuk sebuah tentara nasional karena dikhawatirkan akan menyinggung perasaan Jepang. Maka pada saat itu disebutnya Badan Keamanan Rakyat, yang fokus utamanya adalah untuk menolong korban-korban perang. Dan setelah itu menetapkan tugas dan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat. Dan pada tanggal 29 Septembernya datanglah Sekutu dengan misinya, yaitu menormalisasi wilayah yang pernah diduduki oleh Jepang. Tapi di belakangnya Sekutu itu ada
pasukan Belanda ya, pasukan dan pegawai-pegawai Belanda yang bertujuan untuk menegakkan kembali kedaulatan Hindia Belanda di wilayah Indonesia. Nah, berarti dari pihak Republik itu sendiri dia harus menghadapi paling tidak tiga konflik ya. Yang pertama adalah mereka harus menjalankan atau menjalani konflik internal di pihak mereka sendiri, yaitu pihak kaum Republik antara kaum nasionalis sekuler, nasionalis Islam, dan golongan kiri. Kemudian pihak Republik Indonesia ini juga harus menghadapi perlawanan melawan Belanda yang berkeinginan untuk mengembalikan kekuasaannya di wilayah Indonesia. Setelah itu mereka juga harus menghadapi bangsa Indonesia, sesama bangsa Indonesia, tapi yang tidak setuju dengan bentuk republik atau yang kontra republik. Karena banyak dari penguasa-penguasa daerah yang telah memiliki tradisi turun-temurun bekerja sama di bawah binaan Belanda, kemudian terbujuk kembali untuk sama-sama membangun sebuah pemerintahan yang baru, tapi dalam kerangka sebuah negara federal, tidak di dalam kerangka Republik Indonesia seperti yang kita kenal hari ini. Nah, peta politiknya yang harus kita kenal paling tidak ada beberapa ya. Yang pertama adalah kaum nasionalis sekuler. Di sini kaum nasionalis sekuler ini digawangi oleh orang-orang, khususnya kebanyakan para birokrat, ya, usahawan, dan orang-orang yang bisa dikatakan penguasa dari kalangan bangsawan. Mereka ini khususnya terkonsentrasi di Pulau Jawa, dan jumlah mereka yang paling banyak sebenarnya nasionalis sekuler secara massa ya. Kemudian ada juga golongan nasionalis Islam. Ini para tokoh kiai cendekiawan muslim yang memang turut serta sangat besar jasanya dalam rangka untuk memajukan kemerdekaan Indonesia atau berperan serta dalam memerdekakan Indonesia. Ini dua golongan ini disebut nasionalis depannya karena dua-duanya adalah golongan nasionalis yang memang yang satu tidak membawa nama agama, cuman yang satu membawa nama agama. Dan yang ketiga, golongan kiri. Golongan kiri memiliki massa di kalangan rakyat bawah yang cukup banyak, dan beberapa revolusi di wilayah Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan, justru golongan kiri inilah yang paling berjasa dalam mendobrak, merubah struktur. Kemudian dia juga golongan kiri ini memiliki basis massa yang cukup banyak di daerah-daerah, dan bahkan di Sumatera Timur ya, di daerah Kesultanan Deli Serdang itu keratonnya sempat dibakar, khususnya dengan hasutan dari golongan kiri ini karena dianggap keluarga keraton itu bekerja sama dengan Belanda. Jadi memang hal-hal yang radikal, kemudian mobilisasi massa yang besar di jalanan itu biasanya dijalankan oleh golongan kiri. Nah, ini ada kaum sosialis moderat, kaum komunis, dan golongan sosialis lainnya ya. Nanti ada partai buruh dan lain-lain. Selain kekuatan peta politik pada tiga golongan ini, terdapat pula golongan tentara yang pada saat itu memang cukup kuat dari segi fisiknya, militernya, karena mereka memegang senjata. Sayangnya golongan tentara ini tidak sekompak yang kita pikir juga, karena nanti ada terbelah antara golongan lulusan Koninkrijke Nederland Indische Leger atau didikan Belanda, dan ada lagi golongan tentara yang lulusan PETA, pembela tanah air, dari didikan Jepang. Nah, ini kedua golongan ini juga tidak begitu kompak yang seperti kita bayangkan, dan golongan tentara lainnya, laskar-laskar yang belum diangkat sebagai tentara profesional, banyak kemudian berafiliasi ke salah satu kekuatan politik yang ada. Nah, ini makanya kita lihat nanti masa revolusi itu adalah masa yang chaos dan bukan masa yang teratur. Jadi masa revolusi itu seringkali terjadi kekacauan di mana-mana, ada tembak-menembak antara pihak Republik dengan Belanda, ada tembak-menembak antara kaum Republik sesama kaum Republik dengan kaum Republik. Baik. Nah, kemudian dari pihak Republik Indonesia sendiri ada beberapa maklumat yang nantinya akan merubah struktur pemerintahan atau sistem pemerintahan yang berlaku di Republik Indonesia. Yang pertama adalah maklumat 16 Oktober 1945. Nanti Komite Nasional ini yang awalnya membantu tugas Presiden dalam menyusun undang-undang berubah fungsinya, kemudian menjadi sebuah parlemen sementara tanpa pemilu. Dan di sini berarti ada pemisahan kekuasaan antara eksekutif di tangan presiden dengan legislatif di tangan Komite Nasional ini. Nah, nanti tanggal 3 November ada berbagai pergulatan ya antara tokoh-tokoh khususnya Soekarno dan Hatta Syahrir yang menginginkan di satu sisi Indonesia memiliki sistem partai tunggal, yaitu Partai Nasional Indonesia, tapi di sisi lain Hatta Syahrir tidak setuju dengan adanya sistem partai tunggal dan menginginkan dianutnya sistem multipartai. Sistem multipartai ini kemudian dikeluarkan maklumat 3 November 1945 yang menjadi tonggak bersejarah dalam kemunculan partai-partai politik di Republik Indonesia.
Dan yang terakhir adalah 14 November 1945. Ini dengan tekanan yang ada dalam parlemen Komite Nasional, akhirnya keluar maklumat 14 November 1945 yang bahasanya melucuti kekuatan presiden sebagai kepala pemerintahan. Jadi kepala pemerintahan itu dilepaskan dari presiden, mulailah sebuah sistem demokrasi parlementer di mana ada jabatan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, ini bedanya apa nanti akan kita bahas lebih lanjut, dan seharusnya ini sudah dibahas juga di kelas 11. Jadi praktis Presiden Soekarno itu tidak memegang pemerintahan dari November 1945 hingga nanti ya Juli 1959. Nah, berbagai hasil dari maklumat itu antara lain adalah Komite Nasional menjadi cikal bakal parlemen dan munculnya berbagai partai politik pada masa revolusi. Ini kita lihat ada beberapa partai-partainya dan cukup besar ya. Ini terkristalisasi konfliknya di dalam internal republik. Ini baru internal republik ya. Jadi ada partai-partai ya, kalau kita lihat golongan partai yang ada pada saat itu memang terkristalisasi menjadi 3 golongan utama: nasionalis sekuler, nasionalis Islam, dan golongan kiri. Dan yang terakhir adalah Presiden Soekarno akhirnya menjabat sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala pemerintahan. Tapi posisi Soekarno ini sangat vital karena Soekarno dianggap sebagai pemersatu bangsa di saat ancaman terpecah belahnya di masa revolusi sangat besar pada saat itu. Nah, kita balik lagi ke ancaman yang kedua. Akhirnya ketika Jepang itu sudah kalah dan akhirnya Indonesia menjadi wilayah yang disebut sebagai harus dinormalisasi, maka datanglah sekutu di bawah pimpinan tentara Inggris ya, Allied Forces of Netherlands East Indies. Di sini penggunaan katanya masih pasukan sekutu untuk Hindia Timur milik Belanda. Jadi memang sekutu pada saat itu belum mendengar secara langsung atau belum mengakui secara langsung adanya sebuah negara Republik Indonesia. Maka kemudian dia masih menamakannya AFNE. Nah, AFNE ini di bawah kepemimpinan dari SEAC atau Southeast Asia Command di bawah pimpinan Lord Louis Mountbatten di Singapura ya. Di Singapura, di India. Christensen itu yang di Singapura. Kemudian apa sih tugas AFNE ini? Nanti kita lihat intinya adalah untuk menormalisasi wilayah Indonesia setelah diduduki oleh Jepang, melucuti tentara Jepang, mengembalikan kembali tentara Jepang ke negaranya, membebaskan orang-orang sekutu yang ditawan Jepang pada masa Perang Dunia Kedua, serta menegakkan dan mempertahankan kondisi aman. Nah, jadi intinya memang sekutu ini hanya pemerintahan selak awalnya. Nanti di belakang sekutu ini ada Belanda yang bertujuan untuk mengembalikan kekuasaan di Indonesia kembali ke pihak Belanda seperti sebelum perang tahun 1942. Nah, sayangnya ternyata kan sudah ada Republik Indonesia yang memproklamirkan kemerdekaannya 17 Agustus 1945. Nah, disinilah yang terjadi kemudian konflik antara pihak RI dengan Belanda. Oke. Nah, ketika Indonesia itu sudah memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian Belanda datang kembali ke Indonesia, dia melihat ada Republik Indonesia nih diproklamirkan oleh Soekarno, oleh Hatta. Nah, kesan pertama yang ingin dibangun oleh Belanda itu kemudian mengatakan kepada Inggris maupun kepada dunia bahwasanya Republik Indonesia ini adalah negara bentukan Jepang, negara boneka bentukan Jepang, karena yang mendirikannya, yang memproklamirkan kemerdekaannya, yang menginisiasi untuk pembentukan Republik Indonesianya kebanyakan adalah orang-orang yang bekerja sama dengan Jepang atau disebut kolaborator Jepang, dan hanya segelintir masyarakat Indonesia yang mendukungnya. Ini black campaign yang dilakukan oleh Belanda kepada Republik Indonesia, tapi kemudian hal tersebut dibantah dan terbukti salah karena nanti ada pemisahan kekuasaan. Justru kepala pemerintahan di Republik Indonesia adalah orang-orang yang pada masa penjajahan Jepang menjadi buronan atau yang disebut sebagai orang-orang antifasis. Ini setidaknya mengcounter black campaign dari Belanda, membuktikan kepada dunia bahwasanya Republik Indonesia ini memang adalah aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia, baik yang pada saat itu bekerja sama dengan Jepang atau yang tidak bekerja sama dengan Jepang. Itu ditunjukkan dengan adanya Perdana Menteri dari Sultan Syahrir dan Amir Syarifuddin, yang keduanya adalah orang-orang yang pada zaman Jepang bukan disebut sebagai kolaborator Jepang. Maka itu membuktikan bahwasanya RI bukanlah negara boneka bentukan Jepang. Nah,
Ini salah satu strategi yang dilakukan oleh para founding fathers Republik Indonesia dalam mengcounter black campaign yang dilakukan oleh Belanda. Dan akhirnya Belanda menempuh berbagai upaya, salah satunya akhirnya nanti harus ada berbagai perang kemerdekaan, perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya, kita stylenya sebenarnya ada lagunya ya. Nah, sayangnya kemudian berbagai upaya upaya mempertahankan kemerdekaan ini seringkali memakan korban jiwa, dan para pemimpin Republik Indonesia ini, khususnya presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, perdana menteri, berusaha keras untuk meredam adanya kekerasan fisik bersenjata, konflik bersenjata antara pihak Republik dengan Belanda. Tapi setidaknya ada berbagai peristiwa yang cukup dramatis ya dalam mempertahankan tegaknya merah putih di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Belanda dengan kekuatan militernya yang cukup canggih menggilas banyak pasukan Republik dan bahkan dibantu oleh sekutu juga. Tapi karena memang ketahanan bangsa kita masih sangat kuat untuk membela merah putih, tidak dapat dikatakan seluruh upaya yang dilakukan Belanda berhasil. Karena eksistensi Republik Indonesia tetap ada bahkan hingga hari ini. Ya, ini berbagai peristiwa-peristiwa, ada Medan Area, Bandung Lautan Api, Palagan Ambarawa, 10 November 1945 di Surabaya, Puputan Margarana, ada lagi peristiwa Merah Putih di Sulawesi, dan nanti ada agresi militer pertama dan ada agresi militer kedua. Nah, inilah yang kemudian menjadi salah satu media kita juga sebagai penerus bangsa untuk melatih patriotisme dan menghargai jasa para pahlawan yang berjuang secara fisik, kehilangan harta, nyawanya, waktunya, keluarganya karena membela tegaknya merah putih. Baik, kita lanjut. Nah, ini sebelumnya ada slide-nya sebelum ini ya. Tadi saya pencetnya 2 kali. Nah, ini upaya-upaya diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya nanti. Ya, pertama nanti akan ada perundingan Linggarjati yang dipimpin oleh Sultan Syahrir, dan kemudian tahun 1946 Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri. Setelah adanya pemisahan kekuasaan tadi dari pihak Republik, ya kemudian perundingan Linggarjati. Karena perundingan Linggarjati ini kemudian Syahrir digugat dan akhirnya dia harus menyerahkan jabatannya, diambil oleh Amir Syarifuddin. Tapi sebelum Amir Syarifuddin ini nanti turun juga ya, dia nanti menjadi tokoh pemberontakan PKI Madiun, Amir Syarifuddin memimpin Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan tepat ketika terjadi agresi militer Belanda pertama yang bertujuan untuk mengambil alih wilayah-wilayah yang kaya sumber daya alam di Republik Indonesia ini, karena tentara Belanda ini butuh biaya dalam membiayai operasional perang mereka terhadap kaum Republik Indonesia. Nah, setelah itu kita bisa lihat timelinenya, ada perundingan Renville. Karena Renville ini kemudian Amir Syarifuddin harus jatuh kabinetnya. Setelah jatuh kabinet Amir Syarifuddin, justru Amir Syarifuddin menjadi tokoh pemberontakan PKI Madiun 1948 yang mengancam ideologi Pancasila dan ketahanan kesatuan Republik Indonesia. Justru ketika Indonesia pada saat itu genting, ada juga tokoh yang menjadi mantan Perdana Menteri dan kemudian memberontak. Maka kemudian kalau kita bayangkan isi kepalanya Pak Soekarno, Pak Hatta itu mungkin pecah ya, karena dia harus memikirkan berbagai hal yang sangat banyak dalam waktu yang bersamaan. Tepat setelah Republik Indonesia menyelesaikan pemberontakan PKI Madiun 1948, terjadi agresi militer Belanda kedua yang bertujuan untuk menghapuskan wilayah RI dari peta. Maka kemudian yang diserang ini ibu kotanya secara langsung, Yogyakarta. Ya, seluruh pimpinan-pimpinan politik bangsa Indonesia, Republik Indonesia ditahan dan kemudian harus diasingkan, ada yang ke Bangka Belitung, ada yang ke Sumatera Utara dan lain-lain. Tapi ini justru menjadi bumerang bagi Belanda karena kecaman dunia internasional akhirnya sangat tinggi kepada Belanda karena melanggar hasil perjanjian Renville. Setelah terjadi agresi militer Belanda kedua, maka kemudian ada siasat dari para founding fathers kita untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara.
Nah, setelah itu terjadi berbagai perjuangan diplomasi untuk menekan Belanda. Akhirnya tekanan dari dunia internasional itu membuat Belanda harus menyerahkan pimpinan-pimpinan Indonesia yang telah ditawannya, dan akhirnya juga harus membuka perundingan kembali yang nanti diakhiri pada 22 Desember 1949 adanya konferensi meja bundar yang mengakui kemerdekaan atau kedaulatan Republik Indonesia. Tapi harus diingat, yang diakui oleh Belanda adalah Republik Indonesia Serikat, di mana RI, negara kita yang saat ini Sabang sampai Merauke, hanya menjadi bagian dari RIS. Jadi di dalam RIS itu nanti ada RI, ada berbagai negara-negara boneka yang memang sengaja dibuat oleh Belanda. Nah, negara setelah selain Belanda itu melakukan Black Campaign, kemudian dia harus melakukan serangan secara fisik, dia juga melakukan berbagai upaya untuk memecah belah Indonesia. Ya, strategi belah bambu. Kemudian Belanda ketika datang lagi ke wilayah Indonesia, dia tahu ada Republik Indonesia khususnya terkonsentrasi di Pulau Jawa, maka Belanda menganggap wilayah luar Jawa itu masih punya potensi untuk bahasa dijajah ya. Maka kemudian Belanda mengadakan konferensi Malino tanpa melibatkan pihak Republik Indonesia, karena Belanda menganggap wilayah Indonesia Timur dan Kalimantan itu terpisah ya dari Jawa. Oke lah, Republik Indonesia Jawa, Sumatera, tapi kan selain itu berarti bukan wilayah Republik Indonesia. Maka kemudian Belanda mendirikan negara-negara boneka khususnya untuk melemahkan Republik Indonesia. Nah, pihak-pihak yang diajak oleh Belanda untuk mendirikan negara-negara boneka ini kebanyakan adalah pihak-pihak yang memang sudah memiliki tradisi ratusan tahun turun-temurun menjadi anak buah atau anteknya Belanda. Kebanyakan adalah ada yang kaum bangsawan, ada yang memang keturunan-keturunannya Belanda sudah bercampur dengan dengan Belanda. Ya, orang-orang yang memang sudah memiliki tradisi kuat bekerja di bawah Belanda. Nah, kemudian Rosihan Anwar, ada wartawan yang menghadiri konferensi Malino itu, mengatakan konferensi itu digelar oleh Van Mook ya, untuk Van Mook ini pemimpinnya Hindia Belanda, pemimpin Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Indonesia, di Hindia Belanda ya. Konferensi itu digelar oleh Van Mook untuk memecah belah Indonesia dengan mendirikan negara-negara di Indonesia Timur, yang lantas Rosihan Anwar ini mengadukan kepada Soekarno dan akhirnya memunculkan kecaman dari pihak RI. Jadi analoginya seperti ini, para penguasa daerah yang belum bergabung ke RI ini kemudian dibisikin oleh Belanda dengan kata-kata, para bangsawan dan penguasa daerah, ngapain kamu nurut sama orang di Jawa, yang pada saat itu adalah Soekarno dan pihak RI, mending kamu menjadi pemimpin buat daerah kamu sendiri, ayo bikin negara, nanti Belanda bantuin. Nah, seperti itu kira-kira bahasanya. Lalu kemudian pihak Republik Indonesia kaget terhadap apa yang dilakukan oleh Belanda, karena kemudian pihak Republik Indonesia ini sendiri sebenarnya menganggap memang Indonesia itu ya, Republik Indonesia itu Sabang sampai Merauke gitu kan. Tidak ada lagi yang wilayah-wilayah Republik Indonesia itu hanya Jawa, Sumatera, walaupun di pihak Republik ada yang masih menganggap oke lah, kita bertahap, Republik Indonesia ini memang hanya Jawa dan Sumatera dulu awalnya, kemudian nanti akan berintegrasi. Tapi itu semua dalam rangka perjuangan diplomasi. Tapi dengan melihat langkah Belanda seperti ini, seakan-akan Republik Indonesia ini dikhianati lah gitu, dikecilkan bahasanya. Nah, ternyata strategi Belanda ini bisa dikatakan cukup berhasil, karena para penguasa di daerah atau para antek-antek Belanda yang memang sudah memiliki tradisi ratusan tahun bekerja sama di bawah Belanda itu mengiyakan, dan kemudian mereka mendirikan negara-negara Indonesia lain di wilayah Republik Indonesia Sabang sampai Merauke. Maka kemudian lahir negara Indonesia Timur, negara Indonesia lain yang paling besar wilayahnya Sulawesi, Bali, Maluku ya. Pokoknya sebelah timur Selat Makassar dan Selat Bali itu semua dimasukkan dalam sebuah negara namanya negara Indonesia Timur. Walaupun pemimpinnya pada saat itu Cokorda Gede Raka Sukawati memiliki afiliasi atau dia memang sebenarnya orang Republikan. Dia nantinya mengambil alih kepemimpinan di NIT itu dan bahasanya dapatlah menjaga kesatuan Republik Indonesia di dalam bingkai negara federalnya itu.
Kemudian ada negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, negara Jawa Timur. Ini semua diaktifkan oleh Belanda, diaktifasi menjadi negara-negara Indonesia lain dalam rangka untuk memperlemah integrasi dari Republik Indonesia. Nah, ini seperti analoginya ya, Belanda kemudian mendirikan negara-negara bonekanya itu untuk memelihara dan membidani tumbuhnya berbagai negara boneka itu untuk memperlemah wilayah Republik Indonesia. Akhirnya Republik Indonesia ini hanya dikenal sebagai ya sebagian Jawa, kemudian sebagian Sumatera, tidak lebih, hanya itu. Dan bahkan setelah agresi militer satu, wilayah Indonesia itu dikecilkan lagi karena wilayah-wilayah memiliki nilai sumber daya alam tinggi kemudian diagresi oleh Belanda. Dan Belanda bahkan masih menganggap aksinya itu adalah aksi polisionil. Jadi dianggap RI itu adalah pemberontak yang ingin melepaskan diri dari negara Hindia Belanda. Nah, ini yang sering kemudian memancing konflik. Akhirnya Belanda memiliki strategi lain. Oke lah, kalau misalnya tidak bisa dihilangkan secara langsung, maka cuman RI itu hanya bagian dari negara Indonesia Serikat, atau nanti disebutnya RIS ya. Ya, jadi di dalam RIS atau NIS itu RI hanya salah satu bagian, negara bagian di samping negara-negara Indonesia lainnya. Nah, ini yang tidak mau oleh Soekarno dan para founding fathers itu terjadi. Maka kemudian berbagai strategi diplomasi, berbagai ya banyak sekali ya pihak-pihak Republik itu berbagai cara diupayakan agar seluruh wilayah-wilayah daerah selain Jawa dan Sumatera itu yang tadinya bukan bagian RI bergabung, berintegrasi ke Republik Indonesia. Sampai nanti tahun 1950 barulah kembali wilayah Indonesia itu menjadi yang disebut sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mosi integral Nasir ini mengawali masa demokrasi parlementer tahun 1950 sekaligus juga mengakhiri riwayat dari Republik Indonesia Serikat yang berumur pendek, karena Republik Indonesia Serikat itu diakuinya berdirinya setelah konferensi meja Buddha. Tepat 17 Agustus nanti 1950 Indonesia kembali ke negara kesatuan karena berbagai negara-negara bagian atau negara boneka tadinya disebut oleh kita negara boneka itu secara perlahan berintegrasi ke RI, gabung menjadi provinsi dari RI. Karena berbagai tekanan lobbying dari pihak Republik, akhirnya berbagai negara-negara bagian itu bergabung ke pihak RI, hingga di dalam Republik Indonesia Serikat hanya ada Republik Indonesia. Dan akhirnya 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat itu dibubarkan dan ada hanya satu negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, ini masa ini mengawali pertemuan kita pada pertemuan pertama, karena nanti seluruh dua materi yang akan kita bahas selanjutnya ya, baik upaya menghadapi ancaman disintegrasi bangsa ataupun nanti masa demokrasi parlementer, seluruhnya memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan masa revolusi yang baru saja kita bahas. Baik, kalau begitu waktunya sudah habis, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.